Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi di channel YouTube KPU Kabupaten Merangin bersama saya Resti Eka. Kali ini kami akan menemani teman pemilih dengan obrolan-obrolan yang asik dan tentunya bersama narasumber yang gak kalah asik juga. Tema yang diusung pada podcast kali ini yaitu sharing experience, strategi meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, teman pemilih, berdasarkan data partisipasi masyarakat di Kabupaten Merangin, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Salah satunya ada di Kecamatan Tiang Pumpung. Nah, sebenarnya kenapa sih di Kecamatan Tiang Pumpung ini memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi? Nah, daripada kita nebak-nebak, mending kita tanya langsung aja sama sumbernya. Sudah berkenan hadir Bang Denny Irhandi. Beliau merupakan PPK Kecamatan Tiang Pumpung pada periode pemilu dan pilkada tahun 2024. Halo Bang Denny, gimana nih kabarnya? Udah lama nggak soal ke KPU Kabupaten Merangin ya? Iya, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Baik. Kalau boleh tahu sekarang apa sih Bang kesibukannya setelah menjadi penyelenggara? Baik, Risti, Iya. hari ini saya bekerja di kantor KUA Kecamatan Tiong Mumpung. Oh. Jadi tadi saya mohon maaf juga nih, agak terlambat datang. Saya WA bersama dengan Ibu Febi. Iya. Saya mengatakan agak terlambat setengah jam karena itu ada orang pendaftaran nikah. Gitu. Cukup sibuk sekali ya kesibukan Bang Denny ini setelah menjadi penyelenggara pada pemilu dan pilkada tahun 2024. Kalau boleh tahu Bang, sejauh ini masih ada nggak sih masyarakat yang tanya-tanya terkait tentang pemilu? Masih ada menanyakan tentang pemilu. Jadi apalagi di Kecamatan Tumupong itu kan wilayahnya ada 6 desa, ya kan, 6 desa dan partisipasi pemilihnya sangat luar biasa. Nah, hari ini juga masyarakat masih menanyakan kapan lagi pemilu. Pemilu itu kan kalau salah tahun 2029 Iya ya. betul ya, Ya. Antusiasnya sangat luar biasa kalau masyarakat yang mumpung kalau masalah pemilu ini. Wah, Masya Allah sekali ya, ternyata sampai sekarang antusias warga di Kecamatan Tiang Pumpung masih sangat luar biasa. Nah Bang, sebelum kita masuk ke pembahasan podcast pada kali ini, boleh nggak sih Bang sharing dulu pengalaman perjalanan Abang selama menjadi PPK Kecamatan Tiang Pumpung pada pemilu dan pilkada tahun 2024 lalu? Oke ya, saya jadi PPK itu awal jadi PPK itu tahun 2018. Nah, sampai 2024. Nah, 2018 itu saya menjadi PPK. Pengalaman pertama saya menjadi PPK itu sangat luar biasa. Karena saya itu bukan dari PPS, akan tapi langsung ikut tes jadi PPK. Nah, jadi menjadi PPK itu sangat luar biasa. Pengalamannya sangat luar biasa, ilmunya sangat luar biasa kita dapatkan di tingkat KPU Kabupaten Merangin ini. Apalagi saya ini pertama jadi PPK 2018, 2019 sampai 2024. Nah, pengalaman itu sangat luar biasa. Pengalamannya itu pertama adalah bagaimana kita ini menjadi penyelenggara yang baik. Sudah itu rasa kekeluargaan di PPK itu sangat luar biasa. Jadi pengalamannya sangat luar biasa. Bukan hanya masalah kerja, kan, tapi bagaimana kita ini membangun rasa kekeluargaan di tingkat PPK maupun di tingkat KPU. Wah, luar biasa sekali ya teman pemilih. Kisah dari perjalanan Bang Denny Irhandi ini menjadi PPK Kecamatan Tiang Pumpung pada pemilu dan pilkada lalu. Oke Bang, langsung aja kita ke topik pembahasan pada podcast kali ini ya. Bang, kalau kita mengingat Kecamatan Tiang Pumpung itu kan tingkat partisipasi masyarakatnya kan tinggi. Nah, sebenarnya itu strategi apa sih yang dipakai sama PPK Kecamatan Tiang Pumpung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? Baik, Bu Resti. Jadi kita ketahui di Kecamatan Timpung itu wilayahnya ada 6 desa. Ya, 6 desa itu DPT-nya
pada pemilu itu adalah 3.750 DPT. Nah, tentu di situ partisipasinya sangat luar biasa. Nah, di Kecamatan Tumpumpung itu strategi apa sih yang kita lakukan di Kecamatan Tumpumpung itu? Pertama adalah koordinasi antara PPK dengan PPS. Nah, di tingkat kecamatan itu ada PPK, satu orang ketua merangkap anggota dan lainnya dan 4 orang anggota. Jadi PPK itu bagaimana dia itu memberi tugas dengan PPS bukan hanya antara atasan dengan bawahan. Akan tetapi bagaimana PPK ini memberi tugas dengan PPS dengan rasa kekeluargaan. Intinya PPK dengan PPS itu harus menjalankan komunikasi yang bagus. Itu strategi yang pertama. Komunikasi dengan PPK harus bagus. Bagaimana caranya kita itu menjalankan roda organisasi ini dengan sebaik mungkin. Sehingga apapun yang kita sosialisasikan di bawah tentu sampai dengan masyarakat. Kan gitu Bu Desti. Jadi yang kedua, PPK juga harus menyusun harus menyusun dengan data-data dengan bagus ya. Kita mulai dari coklit itu kita itu harus maraton ya. Maraton artinya kita memang betul untuk menyisir bagaimana DPT ini masyarakat di Kecamatan Tumpumpung yang seharusnya sudah masuk dalam DPT kita sisir dengan bagus. Artinya kalau kita sisir dengan bagus, coklit kita maksimalkan, kita jalankan dengan sesuai dengan tugasnya masing-masing, tentu masyarakat Kecamatan Tumpumpung itu yang berhak mendapatkan hak suara harus masuk dalam DPT. Nah, yang ketiga, tentunya kita ini kami dari PPK Kecamatan Tumpumpung itu mensosialisasikan bukan hanya 1 bulan sebelum pemilihan, akan tetapi bagaimana PPK Kecamatan Tumpumpung ini mensosialisasikan lebih jauh-jauh hari dari hari hanya. Nah, pertama PPK Tumpumpung itu sosialisasinya kepada masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat, sudah itu pemilih pemula, dan apalagi saya waktu jadi PPK itu selain dari PPK, saya juga menjadi penyuluh agama Kecamatan Tumpumpung. Gitu ya. Nah, jadi momen itu saya ambil. Setiap saya mengisi khutbah di masjid di desa yang ada di Kecamatan Tumpumpung itu, dan saya mengisikan majelis taklim, saya sampaikan itu. Saya sampaikan dengan apa? Dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat setempat. Kalau kita itu menyampaikan dengan bahasa yang agak modern, tentu orang tua tentu orang tua yang lansia tidak mengerti apa yang kita sampaikan, kan gitu. Tentunya kita itu menyampaikan dengan bahasa daerah masing-masing, sehingga masyarakat itu mengerti. Tentunya PPK Tumpumpung itu menyampaikan, mensosialisasikan bahwa pencoblosan tanggal itu, ayo datang ke TPS. Rugi loh kalau kita tidak mencoblos pemimpin sesuai dengan hati nurani kita. Kan gitu ya. Yang jelasnya intinya PPK Tumpumpung itu sangat luar biasa ya, mensosialisasikan di tingkat Kecamatan Tumpumpung, sehingga waktu pemilu dan pilkada itu mencapai 84,17%. Sangat luar biasa. Tingkat partisipasinya ya Bang ya. Iya, gitu. Luar biasa sekali ya. Baik teman pemilih, berarti tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Tumpumpung ini bukan karena kebetulan ya, tetapi memang ada proses yang dibangun sejak awal oleh tim PPK Kecamatan Tumpumpung. Kemudian Bang, partisipasi yang tinggi ini kan idealnya bukan cuma sekedar datang untuk mencoblos ya, tentunya juga pemilihnya harus cerdas. Nah, sebenarnya apa sih formula PPK kemarin yang dalam mengedukasi masyarakat, terutama untuk pemilih pemula dan kelompok rentan, khususnya kan ada pemilih disabilitas ya Bang ya, supaya suara mereka ini diberikan secara murni sesuai hati nurani, bukan ada embel-embel yang lainnya. Boleh mungkin dijelaskan? Jadi PPK Tumpumpung itu dia itu menyampaikan ada pemilih pemula. Kan pemilih pemula itu kan
umurnya 17 tahun sampai 21 tahun. Ini kan pemilih pemula. Tentunya kami PPK ini selalu mendatangkan pemilih pemula. Di Kecamatan Timumpung itu ada satu sekolah SMA 19 Merangin Iya betul. dan 2 pondok pesantren, yaitu kalau tidak salah pondok pesantren Darul Mustafa dengan pondok pesantren Furqon kalau gitu salah. ya. Nah, kami Iya. itu selain dari mengajak pemilih pemula, bagaimana caranya pemilih ini cerdas, ya Iya. kan? Pemilih ini bukan hanya ditentukan, disetirkan oleh orang lain. Tentunya kami ini menekankan ya kepada masyarakat, terutama pemilih pemula, pemilih disabilitas, ya. Pemilih pemula ini kami menerapkan supaya dia ini datang TPS. Iya betul. Kami mengajakkan pemilih pemula bukan hanya mengajak, sekedar mengajak Iya. secara lisan, secara ceramah, dan tapi kami menyampaikan dengan secara stiker kan gitu, bahwa tanggal 27 tanggal ini memilih kan gitu. Iya. Nah, menyampaikan dengan pemilih pemula. Yang kedua, pemilih disabilitas ini supaya pemilih ini cerdas kan gitu. Iya. Tidak disetir oleh orang lain. Iya, betul Karena pemilih disabilitas ini kan banyak macamnya. Iya, betul sekali. Iya kan? Nah, itu bagaimana kita itu menyampaikan dengan pemilih pemula ini supaya pemilih yang disabilitas Iya, ini betul. tidak disetirkan oleh orang lain. Tentunya kita ketika hari hanya pemilih itu kita sediakan tempat yang khusus untuk pemilih disabilitas. Gitu ya. Nah, gitu. Kami menyediakan tempat khusus untuk pemilih disabilitas supaya pemilih disabilitas ini tidak terpengaruh oleh orang lain. Iya, tentunya nyaman juga ya Bang ya untuk nyaman, pemilih ya. disabilitas ini. Yang saya tangkap dari apa yang sudah Bang Denny sampaikan tadi, ternyata memilih itu bukan sekedar ikut ramai-ramai. Itu merupakan suatu hak dari masyarakat ya Bang ya. Iya betul sekali. Kemudian Bang, di balik suksesnya strategi seperti apa yang sudah Abang sampaikan tadi, ada nggak nih Bang tantangan dan hambatan yang mungkin dialami oleh PPK Tiang Pumpung? Oh, tentu banyak sekali tantangannya di lapangan. Ya, pertama tentunya di Kecamatan Tiang Pumpung itu masalah sinyal. Oh, sinyal susah ya Bang ya? Sinyalnya sangat susah, apalagi di 3 desa. Desa Baru Sungai Sakai, Desa Baru Bukit-Kunjung, Desa Rantau Lima Kapas. Itu akses sinyal internetnya sangat susah sekali. Nah, jadi komunikasi kami dengan PPS itu ketika pas misalnya hari pengantaran logistik nih. Iya, betul. Nah, pengantaran logistik itu kan komunikasinya harus bagus. Iya. Nah, dan juga di Kecamatan Timumpung itu medannya sangat luar biasa. Nah, kita ketahui di 3 desa itu jalannya sangat luar biasa. Nah, tantangan kami itu pertama adalah masalah sinyal internet. Yang kedua adalah masalah medan jalan. Tentu itu sangat luar biasa bagi kami. Ketika mau turun, tentu kami melihat kondisi yang ada di desa tersebut. Nah, bagaimana kita ini menjalankan roda organisasi tersebut supaya bagaimana kita itu menyisir ya, supaya tantangan ini kita tidak menjadi masalah kan gitu. Yang jelasnya tantangan itu adalah pertama medan, betul. Yang kedua itu masalah internet. Nah, itu sangat luar biasa luar biasa ya, ternyata perjalanan menuju 3 desa yang aksesnya susah tadi. Kemudian Bang, gimana sih kendala terkait geografis? Kan tadi geografis, ada cuaca, ada penyesuaian waktu juga untuk sosialisasi di Kecamatan Tiang Pumpung ini kan warganya nih pekerjaannya beda-beda nih Bang. Nah, itu gimana nih triknya supaya kegiatan sosialisasi pemilih ini tetap dilaksanakan? Jadi di Kecamatan Timumpung itu kan ada petani, Iya, betul. ya kan, ada yang PNS atau ada misalnya pengusaha kan. Nah, kami wirausaha kami itu menentukan jamnya gitu. sosialisasinya. Kalau misalnya
kalau petani ini kan berangkat dari pagi sampai sore. Iya, Nah, heeh. tentunya kami itu membagi waktu ya kepada PPS. Kalau misalnya dari pagi itu petaninya nggak ada, tentu kami akan melihat kondisi kapan petaninya pulang. Oh Nah, gitu, kalau misalnya iya. sore, ya kami kerja target atau kita bikin waktu yang khusus untuk sosialisasi Oh tersebut. gitu, ya Nah, mungkin bisa ya, di malam hari ya gitu di ya Bang malam ya? Iya hari kan betul. bisa seperti itu. Dan lagi kami bukan hanya mengejar rumah ke rumah sosialisasi, akan tapi Mhm. bagaimana kami juga mengejarkan sosialisasi itu ke misalnya posyandu. Oh Nah, ya kami sampai itu kan ada satu orang PPK itu cewek. iya, Nah, dia itu bisa mensosialisasikan ke posyandu. Sudah itu oh, kami juga saya sebutkan tadi, saya sebagai penyuluh mensosialisasikan kepada majelis taklim. Kan oke, ya seperti ya ya itu. ya ya, oke. Luar biasa sekali ya teman pemilih, manajemen konflik dari PPK Kecamatan Tiang Pumpung ini. Kemudian nih Bang, tahapan pemilu dan pilkada kemarin itu kan padatnya luar biasa Ya, ya Bang ya, berkesinambungan nih, tahapannya. Sementara kita tahu teman-teman PPK ini kan, punya kehidupan lain ya, selain, ya, ya betul. menjadi penyelenggara. Gimana sih cara tim, PPK Kecamatan Tiang Mumpung untuk tetap menjaga mood, stamina dan rasa kekeluargaan, akhirnya bisa kompak sampai pleno akhir? Ya, kami di Kecamatan Tembumpung itu menjaga mood ya. Tentu kami ini apalagi di pemilu dan pilkada Iya berderet, iya ya kan, itu sangat luar biasa sekali iya padatnya. Jangankan kita bertemu dengan keluarga saja agak susah kan iya, gitu. betul sekali Bang. Tapi kembali dengan fakta integritas kita. Iya betul, Bagaimana kita itu membagikan waktu antara keluarga dengan pekerjaan. pekerjaan. Nah, kami PPK itu selain dari membagikan tugas, tentu kami juga menjalankan roda organisasi itu dengan secara kekeluargaan. Iya, Nah, kami dalam 1 minggu itu 1 kali itu mengadakan rapat pleno. Nah, di rapat gitu. pleno itu Iya bukan hanya saja membahaskan tentang pekerjaan, iya bagaimana menanyakan kabar dari kawan-kawan yang lainnya, iya betul. bagaimana kabar hari ini, apakah ada masalah atau tidak yang keluarganya, berapa kali bertemu dengan keluarganya. Nah, Mmm, rasa kekeluargaan itu kami bangun, bukan iya hanya betul. membahaskan tentang pekerjaan. Iya Itu bagaimana kita ini saya sebagai ketua, iya itu bagaimana melihat kondisi kawan-kawan ketika tidak bertemu dengan keluarganya. iya Kita ajak bercanda kan iya, gitu. oh, Kalau kita itu dengan fokus dengan pekerjaan saja tentu kita jenuh. iya betul sekali Nah, kan Bang. gitu. Iya Bagaimana kita itu sebagai ketua harus melihat kondisi kawan-kawan. Kalau kawan-kawannya lagi suntuk, ya kita bahas pekerjaan, iya tentu kawan-kawan tidak mood, ya iya kan? betul sekali. Tidak mood untuk menjalankan itu. Artinya mulai dari menjalankan tahapan sampai rekap pleno, ya bukan hanya kita kita menjalankan dengan serius, Iya kan tapi bagaimana kita itu ada canda tawa, bukan hanya membahaskan pekerjaan, sudah itu juga tidak membahas dengan yang seperlunya, akan tapi bagaimana kita itu membahaskan nanya kabar, bagaimana kabarnya, kan seperti itu. luar biasa sekali ya kekompakan dari tim PPK Kecamatan Tiang Mumpung ini. Terakhir nih Bang, berkaca dari keberhasilan pemilu dan pilkada tahun Ya. 2024 lalu, apa sih catatan evaluasi atau blueprint paling berharga yang ingin Abang wariskan kepada generasi penyelenggara berikutnya di Kabupaten Merangin agar supaya partisipasi masyarakatnya tinggi? Wah, oke ya. Jadi kami sebagai PPK ya menjalankan roda organisasi PPK itu tentu kami juga mewariskan kepada kawan-kawan kalau seandainya ada yang ikut PPK 2029 nantinya. Iya betul. Tentu pertama adalah menjaga rasa kekeluargaan. Yang kedua itu bagaimana kita itu memang menjaga netralitas kita sebagai Iya PPK. Jangan kita ini kalau dulu sebelum kita menjadi PPK, tentunya kita duduk di toko atau ngobrol dengan kawan-kawan. iya Kalau kita sudah jadi PPK, kita harus menjagakan netralitas kita supaya masyarakat itu tidak memberi pandangan yang jelek kepada kita. iya. Nah, sudah itu
kita wariskan kepada kawan-kawannya di PPK nantinya. Tentunya kita itu harus bagaimana menyisir data itu dengan bagus sehingga orang yang berhak memilih pada hari hanya tidak tertinggal. Nah, bagaimana kita itu data harus valid. Nah, sudah itu saling terbuka dengan masyarakat sehingga partisipasi itu di Kecamatan Tumpung itu sangat luar biasa. Saya sangat bangga bahwa Kecamatan Tumpung itu mencapai 84,17%. Saya tidak menyangka hal seperti itu, tapi kami PPK sangat luar biasa pekerjanya dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, kan sangat luar biasa kan gitu. Iya, betul sekali. Baik, di sini poinnya adalah kepercayaan masyarakat adalah modal utama penyelenggara ya. Karena kalau masyarakat udah percaya, mereka akan lebih mudah menerima informasi dan lebih semangat dalam menggunakan hak pilihnya. Wah, nggak terasa sekali ya, sudah beberapa menit kita ngobrol bersama Bang Denny. Boleh silahkan dinikmatin dulu minumnya. Wah, ini luar biasa nih. Terima kasih banyak Bang sudah berbincang-bincang di studio podcast KPU Kabupaten Merangin, sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman bersama Ngulik. Sehingga kita semua dapat memahami bahwasanya partisipasi masyarakat itu tidak didapat secara instan, melainkan buah dari kerja keras, pendekatan yang humanis dan soliditas tim. Terima kasih juga diucapkan kepada teman pemilih yang setia menyaksikan Ngulik, ngobrolin pemilu dan pilkada asik. Mari kita selalu dukung pemilu serta pilkada yang bersih, damai, dan partisipatif. Terima kasih kepada teman pemilih yang sudah setia menyaksikan podcast Ngulik pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Merangin dan juga sosial media KPU Kabupaten Merangin. Saya Resti dan Bang Denny sebagai narasumber pada kesempatan kali ini mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast Ngulik episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.